Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah anak, sebelum kita membuat pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Pada ketua kelas, silakan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca doa, sekarang silakan kepada anak-anak untuk mengecek temannya, baik di samping kanan ataupun di samping kiri. Lengkap semua? Alhamdulillah. Berarti siswa ini masuk semua ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA pada tema 1, subtema 2 dengan topik indera pendengaran manusia. Ada yang tahu nggak indera pendengaran manusia itu apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, hebat. Indera pendengaran manusia itu adalah telinga. Nah, sekarang ada yang tahu nggak nih? Macam-macam ataupun jenis-jenis panca indera manusia itu ada berapa? Ada berapa? Ya, ada 5. Pintar. Apa aja anak-anak? Yang pertama, indera penglihatan. Kalau indera penglihatan itu apa? Iya, betul, mata. Kemudian yang kedua yaitu indera penciuman. Apa kalau indera penciuman? Iya, betul, hidung ya. Yang ketiga yaitu indera perasa. Ada yang tahu indera perasa apa? Indera perasa manusia yaitu lidah ya. Yang keempat, indera pendengaran. Kalau indera pendengaran yaitu telinga. Iya, pintar. Kemudian yang terakhir, indera peraba. Ada yang tahu indera peraba manusia itu apa? Indera peraba manusia itu adalah kulit. Nah, jadi hari ini Ibu akan membahas materi dari salah satu panca indera manusia, yaitu indera pendengaran, yaitu telinga. Sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena Allah telah menciptakan bentuk tubuh yang begitu sempurna. Salah satunya yaitu pada diri kita. Allah telah memberikan atau telah menciptakan indera pendengaran berupa telinga. Iya. Nah, anak-anak, dengan menggunakan indera ini, kita dapat mendengarkan berbagai macam suara, seperti suara burung, kemudian suara air mengalir, suara musik, dan suara sebagainya. Ya, kita dapat mendengarkan berbagai macam suara jika telinga kita bekerja dengan baik. Namun sebaliknya, jika kita tidak dapat mendengarkan berbagai suara, maka telinga kita tidak bekerja dengan baik. Oke? Nah, dengan mendengar dapat memberitahu kepada kita mengenai hal-hal yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Telinga adalah indera pendengar yang dapat menangkap rangsang bunyi. Nah,
kita memiliki sepasang telinga, yaitu telinga kanan dan telinga kiri. Iya, pinter anak ibu-ibu ya. Di sini kita akan membahas 4 komponen dalam indera pendengaran. Yang pertama yaitu bagian-bagian telinga, yang kedua cara kerja telinga, yang ketiga gangguan dan penyakit pada telinga, dan yang keempat yaitu cara merawat telinga. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, bagian-bagian telinga. Ada yang tahu bagian-bagian telinga terdiri dari apa aja? Anak-anak, bagian-bagian telinga itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Yang pertama nih, telinga bagian luar yang terdiri dari 2. Yang pertama daun telinga, dan yang kedua yaitu lubang telinga. Nah, daun telinga dan lubang telinga ini memiliki fungsi masing-masing. Daun telinga itu berfungsi untuk menangkap gelombang suara, sedangkan lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Kemudian bagian kedua yaitu telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini terdiri dari 3. Yang pertama gendang telinga, yang kedua tulang pendengaran, dan yang ketiga yaitu saluran eustosius. Yang pertama yaitu gendang telinga. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang sangat peka terhadap suara ataupun bunyi. Ya. Yang kedua yaitu tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, kemudian tulang sanggurdi. Ya. Nah, yang ketiga yaitu saluran eustasius. Saluran eustasius ini yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Saluran eustasius ini berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Ketiga yaitu telinga bagian dalam yang terdiri dari yang pertama itu rumah siput atau disebut dengan koklea, yang di dalamnya itu terdapat ujung saraf pendengaran. Yang kedua yaitu tingkap jorong, yang ketiga tingkap bundar, dan yang keempat yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Pada pangkal 3 saluran setengah lingkaran ini terdapat sulcus dan utriculus untuk mengetahui gerak badan yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Komponen yang kedua yaitu cara kerja telinga. Caranya yaitu bagian luar telinga kita digunakan untuk menangkap bunyi-bunyian. Nah, bunyi-bunyian biasanya sampai ke telinga kita dengan cara bergerak melalui udara sebagai gelombang suara. Udara melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Kemudian, gelombang suara akan menggetarkan telinga tengah dan telinga dalam. Getaran gendang telinga ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, maka cairan limpa dalam koklea ikut bergetar. Getaran dalam koklea ditangkap ujung saraf pendengaran dan disampaikan ke otak. Kemudian, otak memberitahu kita apa yang terdengar. Dan yang ketiga yaitu gangguan dan penyakit pada telinga. Telinga juga mengalami namanya penyakit dan gangguan, meliputi yang pertama itu tuli. Ada yang tahu tuli itu apa?
Ya, tuli tidak bisa mendengar. Tuli merupakan berkurangnya kemampuan mendengar yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu gendang telinga pecah. Yang kedua, lubang telinga tersumbat. Yang ketiga, rusaknya saraf pendengaran. Dan yang keempat yaitu pengapuran tulang pendengaran. Yang kedua, otitis media. Otitis media merupakan infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga bagian tengah itu terdapat nanah. Yang ketiga, otosklerosis. Otosklerosis adalah tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga pengantaran suara terganggu. Komponen yang keempat yaitu cara merawat telinga. Agar telinga kita bisa berfungsi secara baik, maka perlu dilakukan yang namanya perawatan yang baik pula. Perawatan yang dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu tidak mendengarkan suara yang terlalu keras. Misalnya nih, ketika kalian mendengarkan musik ataupun menonton video di handphone menggunakan yang namanya headset dengan volume yang terlalu tinggi atau terlalu full, maka itu dapat menyebabkan gendang telinga kita pecah dan telinga kita tidak akan berfungsi secara baik lagi. Yang kedua, membersihkan telinga secara teratur dan menggunakan benda yang halus agar tidak melukai telinga, seperti menggunakan yang namanya cotton bud. Iya. Dan yang ketiga yaitu jika ada gangguan pada pendengaran, segera ke dokter THT. Ada yang tahu THT itu apa? Iya, tenggorokan, hidung, dan telinga, ya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, jangan memasukkan benda ke dalam telinga, misalnya kapas, kemudian beras, kemudian air, dan kacang hijau serta sebagainya, ya. Jadi, telinga yang baik dan sehat itu adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, dan tidak kotor. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama, bagian-bagian telinga itu terdiri jadi 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kemudian, gangguan ataupun penyakit pada telinga yang terdiri dari tuli, yang kedua otitis media, yang ketiga otosklerosis. Dan cara merawat telinga dengan baik yaitu yang pertama, jangan mendengarkan suara yang terlalu keras, kemudian membersihkan telinga dengan teratur dan menggunakan benda yang lembut seperti cotton bud. Yang ketiga yaitu jika ada gangguan pada pendengaran, langsung ke dokter THT, ya. Yang keempat yaitu jangan memasukkan benda seperti kapas, air, beras, biji kacang hijau, dan sebagainya, ya. Jadi telinga yang baik dan sehat adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, dan tidak kotor. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Insya Allah paham semua ya. Baiklah. Untuk itu silakan persiapkan, kita akan pulang. Kepada ketua kelas silakan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak,
Ibu mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.